Banyak orang bodoh mengira keberuntungan dunia kalau orang dapat rumah, kalau orang dapat sawah, kalau orang dapat jabatan presiden, itu keberuntungan dunia. Bukan. Presiden juga mau pensiun, sawah juga mau ditinggalkan. Keberuntungan dunia ini kalau kamu di dunia dapat pahala, akhirnya untuk bekal di akhirat selama-lamanya. Itulah keberuntungan dunia. Kemudian malaikat Allah Ta'ala kita bertobat yang berkaitan dengan iman kepada baginda Nabi alaihissalam. Nah, kita ini telah dimuliakan oleh Allah, dijadikan umatnya Sayyidul Anbiya, umatnya pimpinannya para nabi, para rasul, yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Karena kita ini jadi umat beliau, maka macam-macam fasilitas, macam-macam keistimewaan telah Allah berikan kepada kita, termasuk Ramadan ini. Ini keistimewaan umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Amal-amal dilipat gandakan. Allah siapkan Lailatul Qadar. Allah siapkan pahala-pahala yang istimewa untuk umat ini. Tetapi kita ini kurang memperhatikan perkara ini. Kita jadi umatnya baginda Nabi ini kayak biasa-biasa aja. Kalau kita diangkat jadi umatnya pegawai negeri, setiap bulan dapat 5 juta, kita gembira, sembelih kambing, selamatan, karena jadi umatnya pegawai negeri. Jadi umatnya Astra, perusahaan mobil Jepang, gembira. Jadi umatnya apa lagi? Pokoknya gitulah, golongan-golongan yang menghasilkan keuntungan dunia kita gembira. Lah kita ini oleh Allah telah dijadikan golongannya Sayyidul Anbiya, yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, yang dapat keberuntungan dunia akhirat lipat-lipat. Kita jadi umatnya Nabi ini beruntung dunia, beruntung akhirat. Bagaimana tidak? Dunia itu apa toh? Keberuntungan dunia itu apa? Kalau orang itu dapat pahala itu beruntung dunia. Ya, dengan kita jadi umatnya baginda Nabi, pahala dilipat gandakan. Banyak orang bodoh mengira keberuntungan dunia kalau orang dapat rumah, kalau orang dapat sawah, kalau orang dapat jabatan presiden, itu keberuntungan dunia. Bukan. Presiden juga mau pensiun, sawah juga mau ditinggalkan. Keberuntungan dunia ini kalau kamu di dunia dapat pahala, akhirnya untuk bekal di akhirat selama-lamanya. Itulah keberuntungan dunia. Keberuntungan dunia ini kalau kita ini dapat pahala, itu keberuntungan. Yang lain itu bukan keberuntungan, itu malah nyati nyesek-nyeseki dada saja. Kita punya harta banyak, coba nanti kalau hartanya banyak, kalau kita mati apa enggak sedih? Semua harta ditinggalkan semua. Kita punya jabatan tinggi, apa enggak sedih nanti kalau pensiun itu? Kasihan itu. Maka ada seorang raja dikasih hadiah intan. Yang intan ini gede banget itu. Maka dia gembira, ini seluruh dunia tidak ada raja punya intan seperti ini. Tapi salah satu menterinya bilang, Tuan Raja, ini musibah. Lah musibah bagaimana? Nanti kalau intan ini pecah atau bagaimana, atau hilang, nanti raja kan sedih. Dan sedihnya akan luar biasa, karena ini intan ini luar biasa ini. Alah kamu ini nakut-nakuti orang aja atau menteri. Tidak lama kemudian ternyata intannya hilang. Maka raja itu sedih. Tidak ada raja kehilangan seperti saya.
Bener kamu menteri, bener kamu ternyata. Gara-gara saya dapat kesenangan yang lebih, akhirnya saya dapat kesedihan yang lebih juga. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, keberuntungan di dunia tanamkan. Kalau dapat pahala itu beruntung, nggak dapat pahala nggak beruntung. Saya sehat, beruntung saya. Orang-orang pada sakit, belum tentu beruntung. Nanti kamu sehat juga sebentar lagi sakit lagi. Beruntung loh, dapat pahala itu loh beruntung. Saya mau ditabrak bis, tinggal 1 senti, nggak kena. Beruntung betul saya. Walaupun nggak kena, kamu mati juga sebentar lagi. Beruntung kalau dapat pahala. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka kita luruskan iman kita kepada Allah dan iman kita pada Rasul. Keberuntungan itu adalah pahala, dan tidak ada pahala kecuali dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya, kita teruskan perjuangannya, kita senantiasa berselawat kepadanya. Itulah namanya tobat. Karena keteledoran kita menjadi umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ibaratnya orang dunia itu kita diangkat jadi presiden, kemudian nggak mau kerja, malah di warungnya Pak Bari aja tiap hari, minum kopi. Kamu itu sudah diangkat presiden kok di sini aja, nggak kerja di kantor, nggak ke istana. Males sih, sudah biasa begini ya Pak. Loh, nanti kamu dipermasalahkan loh sama DPR, nanti dihukum kamu. Alah, malas, enakan tuh duduk sini minum kopi, enak. Akhirnya dipermasalahkan betul, masuk penjara. Lah kita ini diangkat oleh Allah lebih dari presiden. Jadi umatnya Rasulullah SAW itu lebih dari presiden. Presiden gajinya berapa? Sehari gajinya ada 1 triliun, paling 100 juta, 200 juta. Kalau nggak korupsi loh itu, tapi kalau korupsi nanti juga ada urusannya juga. Umatnya Rasulullah sebagi petang di jalan Allah lebih mahal dari dunia seisinya. Gajinya itu baru dakwahnya, belum sholatnya. 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Sekali tasbih lebih mahal dari dunia seisinya. Lah kok malah deglek ngantuk yang warungnya Pak Pegon. Bagaimana itu? Njaluk dihukum wong kaya ngono kuwi. Jadi semalikan Allah Ta'ala, dan kita bertobat semalikan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan iman kita kepada negeri akhirat. Seluruh nabi, seluruh rasul, khususnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, semua telah pesan, siang malam pesan kepada kita, setelah dunia ini akhirat, setelah dunia ini akhirat, setelah dunia ini akhirat, siap-siap akhirat, siap-siap akhirat. Tapi kita ini malah malas. Ini namanya kan iman kita ini bagaimana ini? Yang dikirim oleh Allah untuk kita ini bukan sembarangan makhluk, makhluk yang terbaik, nabi yang termulia, untuk memberitahu setelah dunia ini akhirat. Tetapi kita ini malah dablek. Apa kita ini tidak salah begini ini? Kita perlu tobat kepada Allah SWT. Kita juga harus bertobat mengenai iman kita kepada Al-Quran. Allah telah turunkan kitab yang paling istimewa, yaitu Al-Quran, yang dijamin oleh Allah SWT tidak akan bisa dirubah-rubah manusia sampai kiamat. Allah bangkitkan juta-juta orang untuk ngapal Al-Quran. Ribuan ulama menafsirkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ada ulama yang bagian mengkaji fikihnya, seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah bangkitkan orang-orang itu untuk supaya kita tidak salah paham.
Ada yang Allah bangkitkan ulama-ulama mengenai bacaan Al-Quran, qiraah sab'ah, qiraah 7, bagaimana baca Quran yang benar. Allah bangkitkan ulama-ulama yang kaji urusan pembersihan hatinya Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qushairi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Allah bangkitkan orang-orang untuk membimbing umat ini, walaupun nabinya sudah ada, tapi masih bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak mau mengenal Al-Imam Al-Ghazali yang dibangkitkan oleh Allah untuk membimbing kita. Ini juga termasuk dosa. Minimalnya tiap hari taklim fadilah amal di rumah kita, di masjid kita, supaya hidup kita ini ada nasihat dari Allah dan Rasulnya, nasihat dari para ulama, nasihat dari para aulia, nasihat dari orang-orang yang ahlinya. Kita baca insyaallah malaikat.